Polisi menangkap dua pelaku pembunuhan seorang WNA di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku merupakan mantan istri korban yang menjadi dalang pembunuhan. Inilah detik-detik tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap HW, eksekutor pembunuhan warga negara Korea Selatan di Tambun Selatan, Bekasi. Pelaku ditangkap di tempat kerjanya di sebuah toko bangunan di Jati Asih. Tanpa perlawanan, usai diperlihatkan surat penangkapan, pelaku dibawa ke kantor polisi. HW diberi imbalan Rp139 juta oleh mantan istri korban untuk menghabisi nyawa korban. SJ mengaku sakit hati pada korban karena anak-anaknya tak diberi nafkah. HW menganiaya dan membunuh korban dengan menggunakan barbel, palu, serta pisau dapur saat korban berada di ruang makan. Akibat peristiwa ini, korban meninggal di TKP. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti benda tumpul yang digunakan untuk menganiaya korban. Sementara pisau dapur telah dibuang pelaku ke Kali Malang. Berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW. Hubungan korban dengan saudara SJ ini adalah mantan istri. Dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan juga karena pembagian harta ya. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 458 dan 459 KUHP baru tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun dan seumur hidup. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Mantan istri jadi otak pembunuhan warga negara Korea Selatan di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan bahas bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho Lavian Chandra. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mas. Pak Kasat, jadi sebetulnya apa sih yang melatar belakangi pelaku nekat melakukan pembunuhan pada korban, Pak Kasat? Ya, jadi untuk latar belakang, yang pertama itu karena pelaku itu sakit hati dengan korban, karena selama ini pelaku merasa tidak diberikan nafkah. Kemudian yang kedua, pelaku juga ada keinginan untuk menguasai harta korban, karena antara korban dan pelaku sudah bercerai dari tahun 2023. Oke. Setelah pembunuhan, apakah ada harta korban yang hilang, Pak Kasat? Setelah pembunuhan memang ada ditemukan salah satu ATM yang dimiliki oleh korban, itu diambil oleh pelaku HW dan diserahkan kepada otak pelaku saudari SJ. Oh. Dan itu sudah digunakan ya, harta-harta yang diambil oleh pelaku ini? Sudah, kalau untuk ATM-nya sendiri sudah digunakan. Memang selain itu ada kita temukan laptop dan DVR, tapi semua sudah dimusnahkan. Hanya kartu ATM yang masih ada. Oke, Pak Kasat, ini pelaku ini sudah merencanakan pembunuhannya sejak kapan, Pak? Untuk pelaku sendiri sudah 6 bulan merencanakan pembunuhan ini, mulai dari Desember tahun 2025. Itu sudah pernah melakukan percobaan juga sebelumnya? Atau baru hari kemarin itu yang terjadi? Jadi mulai dari tahap perencanaan dari Desember 2025 itu baru kemarin dilakukan eksekusi oleh saudara HW selaku eksekutor. Itu eksekutor dengan otak pelaku mantan istri korban itu hubungannya apa? Apakah mereka saling kenal di mana, Pak Kasat? Kalau antara si pelaku ini, saudara HW dengan istri korban itu memang sudah kenal lama, sama-sama dulu pernah satu tempat gym, kemudian juga sering komunikasi, sehingga suatu waktu mereka komunikasi di mana saudari SJ ini meminta bantu untuk melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Apa yang membuat pelaku HW mengiyakan permintaan dari istri korban ini, Pak? Apakah hanya dari bujukan uang 139 juta atau ada hal lain? Memang kalau hasil dari penyidikan kami, hasil pemeriksaan, saudara HW ini memang uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi memang dia memerlukan uang tersebut, di mana dia lagi dalam keadaan membutuhkan uang. Ada motif ekonomi juga ya yang dilakukan oleh eksekutor. Motif ekonomi, betul. Baik.
Pak Kasat, Kasat Reskrim AKBP Jericho Lavian Chandra, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, terima kasih telah menyampaikan informasi penanganan kasus pembunuhan WNA Korea Selatan di Bekasi. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih.